Halo cuy, apa kabar? Semoga baik-baik selalu. Oke, sumber ini saya dapat dari Pramandika WordPress.com tentang sentra penjualan ikan hias di Cengkareng. Oke. Nah, tahukah Anda bahwa di Cengkareng ada pasar ikan hias yang tidak kalah ramai dibanding tempat serupa di Jalan Barito, Kebayoran Baru atau di Menteng? Bagi penggemar ikan hias, mungkin tulisan ini bukanlah info yang baru, tetapi bagi mereka ada yang berniat untuk mulai memelihara ikan hias atau sekedar jalan-jalan sambil melihat beragam serta indahnya ikan hias. Lokasi ini kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi. Sentra penjualan ikan hias ini terletak persis di tepi Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, arah dari Jalan Daan Mogot menuju Tol Bandara. Bila Anda dari arah persimpangan Pasar Cengkareng, setelah melewati kantor Kecamatan Cengkareng kurang lebih 300 meter berikutnya akan tampak papan nama bertuliskan Perikanan. Disitulah lokasi pasar ikan hias ini. Suasana lingkungan di sana terasa cukup nyaman karena salah satu sisinya ada beberapa pohon besar hingga terkesan sejuk. Ada sekitar 30 kios penjual ikan hias yang berjualan di sini. Rata-rata kios luasnya sekitar 6-8 meter persegi. Umumnya penggemar ikan hias banyak berdatangan ke tempat ini pada akhir minggu. Ikan hias yang dijual beragam jenisnya, baik itu ikan hias air tawar maupun air laut, dari yang murah sampai yang mahal. Koleksi ikan hias air laut sepertinya tidak begitu banyak, hanya terlihat 1-2 kios yang menjualnya. Mungkin karena tidak banyaknya peminat. Beberapa alasan tidak banyaknya penggemar ikan hias air laut menurut pedagang di sana, yaitu repotnya perawatan, entah itu suhu air laut yang harus selalu dijaga stabil maupun pergantian air yang harus dilakukan rutin dan juga harga perawatan yang relatif lebih mahal. Cuy, jumpa lagi bersama Herito TV di Motovlog Urban Village. Oke cuy, sekarang saya sudah berada di kantor Lurah Cengkareng Barat. Kita mau putar-putar, lihat-lihat ada apa aja di sekitar sini. Mungkin ada yang menarik. Oke, yuk kita ikuti terus perjalanannya di Herito TV. Bye-bye. Halo cuy, berdasarkan Ensiklopedia Jakarta Tourism, Cengkareng atau Kampung Cengkareng merupakan salah satu nama kecamatan di wilayah Jakarta Barat. Nama Cengkareng cukup terkenal lantaran di wilayah ini terdapat sebuah landasan pesawat terbesar di Jakarta. Belum ditemukan nama asal-usul yang tepat untuk wilayah ini, namun terdapat informasi yang menyatakan bahwa nama Cengkareng berasal dari bahasa Sunda Cingkakareng. Ya, Ci merujuk pada cai yang dikaitkan dengan anak sungai seperti Ciliwung, Cisadane, Cikeas. Sedangkan Kangkareng dalam bahasa Sunda merupakan semacam burung enggang yang paruhnya bercula. Dalam Regerings Almanak 1881, tanah Cengkareng ini dimiliki oleh perusahaan Belanda firma Brinzings and Vinzu yang disewakan kepada Tan Oeng Chong. Tanah Cengkareng menjadi milik Michiel Roms yang merupakan pejabat tinggi VOC di Batavia pada paruh kedua abad ke-18. Ia membangun rumah bertingkat 2 dengan gaya Inggris terbuka di bawah dan tertutup pada bagian atas.
Rumah tersebut ia bangun pada tahun 1762 dan sayangnya rumah tersebut hangus terbakar menjadi korban revolusi pada tahun 1945. Menurut peta Hall dalam Ruqyat tahun 2018 sampai akhir abad ke-19, penduduk Cengkareng, Kebonjeruk, dan Kebayoran Lama masih menggunakan bahasa Sunda dalam kegiatan sehari-hari. Tanah Cengkareng sendiri memiliki hasil bumi berupa padi, kelapa, dan rumput. Dahulu kawasan Cengkareng berupa persawahan dan sebagian lagi perkampungan. Karena wilayah yang cukup luas dengan sedikit pemukiman warga, wilayah ini pun dibangun landasan pesawat pengganti Bandara Kemayoran. Presiden Soeharto mengeluarkan impres pada 1 Oktober 1984 untuk memindahkan bandara udara dari Kemayoran ke Cengkareng. Bandara Cengkareng mulai beroperasi secara penuh pada 1 April 1985 dan diresmikan pada 5 Juli 1985 dengan nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Halo cuy, kita sudah tiba di panti asuhan yayasan apa namanya? Uswatun Hasanah. Kita akan bertemu sama pengurusnya yaitu saudara Febri. Kita mau tanya-tanya apa aja yang ada di sini, terus kemana kalau kalian mau sumbangkan bantuan, donasi dan sebagainya. Hasanah itu artinya itu adalah suri tauladan. Jadi suri tauladan ini supaya ketika anak-anak ini ada di Yayasan Uswatun Hasanah, mereka dititipkan oleh orang tuanya supaya menjadikan suri tauladan Nabi Muhammad, seperti itu sih. Karena yang namanya Uswatun Hasanah kan diambil dari suri tauladan, jadi kita bisa mengikuti dari contoh-contoh Nabi Muhammad. Kalau anak-anaknya mereka ada 56 anak, mereka terdiri dari panti dan non-panti. Kalau panti ini mereka tinggal 24 jamnya di sini, aktivitas semuanya ada di sini, sekitar 3 bulan lebih, dan sisanya perempuan itu banyaknya di non-panti. Karena Yayasan Uswatun Hasanah ini kebanyakan itu adalah laki-laki. Kalau diperlukan sih semuanya kita yang namanya panti swasta itu pasti membutuhkan yang itu apa aja. Karena seperti sembako, alat tulis, atau sabun mandi, atau sampo untuk peralatan-peralatan anak-anak. Ada juga catering, dan ada juga kalau seandainya ingin menyumbangkan uang sakunya untuk anak-anak juga kita bisa terima apa aja. Karena kita nggak terpatok atau apapun yang apa yang diberikan donatur terhadap Yayasan Uswatun Hasanah ini kita terima, dan apa aja itu berbentuk apapun itu kita terima. Karena kita sangat membutuhkan dari saluran dari donatur-donatur tetap untuk Yayasan Uswatun. Kalau untuk mengirimkan sumbangan ke Yayasan Uswatun Hasanah, bisa langsung datang ke Yayasan Uswatun Hasanah pun kita bisa. Karena Yayasan Uswatun Hasanah itu ada pengurus yang menjaga kantor setiap harinya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu kita buka, siapapun itu yang ingin memberikan atau donasinya untuk yayasan kita terima. Mau kapanpun itu kita buka dari Senin sampai Minggu, setiap hari kita buka. Dan juga ada juga kalau seandainya mereka ingin semasa pandemi ini kan banyak yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa untuk biasa dia menyumbang untuk Yayasan Uswatun Hasanah, mereka tidak bisa untuk datang langsung, maka mereka bisa juga dikirimkan rekening Yayasan Uswatun Hasanah. Di situ ada sih tertera di spanduk Yayasan Uswatun Hasanah, di situ ada nomor rekening Yayasan Uswatun Hasanah. Kemana dulu Mas Febri? Mau ke aulanya dulu? Boleh, silakan. Ini aulanya. Ini aula serbaguna sih. Tempat mereka sholat, tempat mereka ibadah juga ada. Kemudian kalau ini sih dia dari ada artis-artis juga kesini juga banyak. Oh, Dari Nikita Willy, dari banyak sih artis-artis yang memberikan dukungan ya. Dukungan untuk anak-anak juga ada. Oke. Ini piala anak-anak yang dikumpulkan oleh prestasi mereka.
Mana lagi? Asalnya dari mana, Ki? Saya dari Palembang. Palembang. Di sini kelas berapa? Saya ke kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, berarti 1 tahun lagi ya? Iya, tahun lagi. Di sini Ogi sudah berapa lama? Sini saya sudah 6 tahun dari SMP. Oh. Ya, dari SMP kelas 1. Sebelum pandemi, kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan Ogi di sini? Ini kegiatannya. Iya. Ya, begini karena olahraga kita biar sehat ya. Ini kita dari sini aja sih kegiatannya. Bentar lagi. Betah. Betah. Oke, saya terakhir ya. Ya. Harapan Ogi itu apa ya setelah lulus SMA? Ya, saya mau harapan saya sih bisa kuliah. Gitu. Semoga ada yang bantu ya, Gi ya. Semoga. Terima kasih, Gi. Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Ini acara closing. Saya mau mengabarkan bahwa tadi kita sudah mampir ke ini Pak D, ke pasar hias ikan hias. Di sana lengkap betul, tepatnya ada berbagai macam ikan hias, kemudian berbagai macam perlengkapan. Kalian boleh mampir ke sana dan lihat-lihat atau beli barang untuk perlengkapan ikan. Kemudian kita mampir untuk acara opening di kantor Lurah Cengkareng Barat ya. Dari sana kita putar-putar ke Stadion Cendrawasih ya, kita nggak masuk dalam tapi hanya putar-putar saja. Kemudian kita coba mampir ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 2. Tapi di sana sayang sekali kita nggak bisa masuk karena dengan alasan masih kondisi COVID. Kasihan orang tua di sana yang takut mungkin takut terinfeksi atau bagaimana. Jadi kita tidak bisa mengakses ke sana dan tidak bisa meliput ke sana. Walaupun rencananya kita mau mewawancarai beberapa orang tua di sana. Tetapi sebagai gantinya saya dan teman-teman datang ke panti asuhan yang namanya Uswatun Hasanah ya. Di sana ada sekitar 50-an anak yang tinggal di sana dan perlu bantuan buat mereka. Mungkin teman-teman, saudara-saudara dan rekan-rekan yang menyaksikan acara ini bisa beramal, bisa sedekah. Nanti silakan lihat deskripsinya ada di bawah.